Haleluya, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 14 Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semuanya yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya dengan hati percaya, dia dibenarkan, dengan mulut mengaku dia diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus mengawali hari kita di di hari Senin ini, sehingga apapun yang akan kita lakukan dan serahkan dalam hidup kita tetap bersama dengan Tuhan, dan kehidupan kita menghadirkan kerajaannya di dalam situasi dan kondisi kerja kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu waspada dalam hidup ini, hadapi jerat maut dari setan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan dalam dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, kita sudah tahu kita ini, bagaimana kita ini terjadi seorang hakim yang tidak takut Tuhan, tidak takut siapapun, dan seorang wanita yang meminta bertalu-talu dan terus, dan pada akhirnya dia hakim dengan yang tidak takut manusia, dan karena dia disusahkan, dia akhirnya menjawab. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah Yesus mengatakan kepada kita ketika dia datang ke hari yang kedua, apakah dia menemukan iman di bumi? Karena kita tahu dalam Wahyu 12 bagaimana setan akan bekerja keras di akhir zaman ini untuk menghancurkan orang-orang pilihannya. Tapi kita sebagai orang percaya harus tetap tinggal dalam iman kita. Nah, tema kita adalah rencana setan bagi manusia. Jadi setan itu punya rencana untuk apa? Untuk membuat manusia ragu, atau orang percaya itu ragu terhadap kebenaran firman Allah. Mulai mempertanyakan apakah Yesus benar-benar juru selamat, apakah Yesus itu adalah Tuhan, apakah betul-betul dia datang dari surga dan bumi ini. Mempertanyakan, bukan mempertanyakan untuk mencari solusi atau mencari kebenaran, tapi justru meragukan dan menyangsikan. Tapi saya mau katakan, itulah iblis. Dan itu sebabnya mengapa Yesus sendiri mengatakan, ketika aku datang kali yang kedua, adakah iman untuk di bumi ini? Karena apa? Setan akan menghancurkan iman kita kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak gandol Gusti, kalau kita tidak derek Gusti. Setan akan menang atas kita. Yang kedua, rencana yang kedua adalah membuat ketakutan menghadapi masa depan. Wah, Anda bisa bayangkan Israel yang menghadapi peperangan dengan Bani Palestina dalam Anda bisa baca dalam 1 Samuel 17 itu 1 sampai 58, bagaimana seorang anak manusia yang begitu luar biasa, yaitu Goliat, yang kemudian menghadapi si mungil si Daud. Bayangkan manusia yang dikatakan oleh Alkitab tingginya itu hampir 6 hasta sejengkal. Jadi 1 hasta itu 45 cm. Jadi hampir 3 meter menghadapi si Goliat.
menghadapi Daud yang kecil itu. Tapi apakah Daud takut? Dan saudara-saudaranya yang kita kenal, Eliab, Abinadab, sama itu mengalami ketakutan. Termasuk orang Israel, termasuk rajanya. Tapi Daud dengan pimpinan Tuhan, dengan keberanian yang Tuhan berikan kepada dia, dia berani menghadapi si Goliat yang ditakuti oleh seluruh orang Israel. Karena apa? Daud bersama dengan Tuhan. Setan akan membuat engkau takut menghadapi peperanganmu, takut menghadapi masa depanmu, takut menghadapi situasimu, sehingga engkau bukan melihat kepada kekuatan Tuhan, bukan melihat kepada kekuasaan Tuhan, tapi engkau melihat masalahmu, melihat persoalanmu, melihat sakit penyakitmu, melihat kekuranganmu. Sudah saatnya engkau beralih untuk melihat kepada Allah. Yang ketiga, kata firman Allah, mengalihkan fokus atau perhatian. Ya, ini orang-orang muda, ya, seringkali mengalihkan fokus karena dianggap berdoa, membaca firman Allah itu sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang membosankan. Main game berjam-jam, wah itu sesuatu yang exciting, membuat indera-indera mereka begitu luar biasa dan mereka merasa terpacu. Itu teknik setan untuk mengalihkan perhatian kita, untuk tidak fokus kepada Tuhan, untuk tidak peduli terhadap Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan. Bayangkan orang bisa berjam-jam, kalau bisa 24 jam itu dia bisa bermain. Tapi karena keadaan manusia yang dibatasi juga oleh karena orang tua mungkin membatasi. Sampai akhirnya mereka kecanduan begitu luar biasa. Yang potensinya tadi hebat, turun secara drastis. Yang tadi pola pikirnya hebat, tidak lagi. Kenapa? Tidak lagi fokus pada kebenaran. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada game, fokus kepada dosa, fokus kepada kenikmatan dunia ini, atau mereka dialihkan pikiran mereka kepada sesuatu yang menarik mereka, padahal itu sesuatu yang salah. Misalnya ganja, narkoba, dan macam-macam, klise, pergi ke papa, pergi ke kopi-kopi, dan lain sebagainya. Dan ingat, teknik pengalihan setan, rencana setan mengalihkan perhatian untuk engkau tidak fokus kepada Tuhan. Dan yang keempat, membuat, ya, yang keempat ini menunda berdoa, membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Untuk melakukan hal-hal yang baik kita tunda. Ya, kita berdoa, wah nantilah. Akhirnya kita nggak lakukan pun. Sebenarnya pun nggak kita lakukan. Nantilah baca firman Allah. Setan berupaya menunda kita. Stop! Sudah waktunya, jangan tinggal. Kalau keinginan baca firman Allah, bacalah dia. Kalau keinginan berdoa, berdoalah. Kalau ingin keinginan menolong orang lain, tolonglah. Karena seringkali, karena kita menunda, akhirnya kita gagal melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan apa yang kadang-kala Tuhan perintahkan kepada kita. Karena kita menunda, pada akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Dan itu sebabnya sudah saatnya kita mengetahui strategi setan untuk menghancurkan hidup orang percaya. Dan yang terakhir, mengalahkan engkau. Makanya setan katakan begini, bahwa firman Allah katakan bahwa dia mencari orang yang dapat diluruh yang ditelannya. Dia mengaum-ngaum seperti singa. Tapi firman Allah katakan, lawan dia dengan iman yang teguh, maka setan akan lari daripada. Jadi setan berupaya untuk mengalahkan engkau dengan maksud apa? Supaya ada temannya di neraka. Dan kita kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita tetap fokus kepada Tuhan dan menghancurkan segala strategi setan, baik itu membuat ragu, baik itu membuat ketakutan, baik itu mengalihkan fokus, menunda, mengalahkan engkau. Jangan sampai. Karena apa? Kita adalah milik Tuhan, dan ketika kita menjadi milik Tuhan, kita mengalahkan dunia dan setan dan kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Yesus. Dan engkau yang sakit, karena sudah terpuruk dengan ini, arahkan tangan kepada Tuhan,
Mari segala pekerjaan setan kami perintahkan sakitnya keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka senantiasa tertolong Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa terus beraktivitas di dalam terang, dan terang yang memberikan arah dan menjadi garam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia. Mantap, mantap, mantap. Selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan. Semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Haleluya!